Kalau biasanya kita lihat Arman Tsarukyan bikin heboh di oktagon UFC, kali ini ceritanya beda loh. Arman balik lagi ke arena gulat di ajang Real American Freestyle RAS 11 dan lawannya bukan kaleng-kaleng. Yang bakal berdiri di seberang dia adalah mantan penantang gelar UFC sekaligus pegulat top Amerika, Colby Covington. Duel ini jelas bikin banyak fans MMA penasaran karena mempertemukan dua petarung yang sama-sama punya dasar wrestling kelas tinggi. Yang menarik nih ya, Arman sekarang bisa dibilang udah jadi salah satu ikon RAF. Sejak debut di awal tahun, dia hampir gak pernah absen tampil. Bahkan sejak RAF 05, namanya selalu ada di setiap event. Minggu lalu aja, Arman baru tampil di RAF Georgia dan berhasil menang technical fall atas skuad Kamitov. Artinya, kondisi dan ritme tandingnya lagi panas-panasnya. Tapi jangan salah sangka dulu, Colby Covington juga datang bukan cuma modal omongan pedas seperti yang sering kita lihat di UFC. Sebelum jadi petarung MMA, Colby adalah pegulat elit. Dia pernah menyandang status All-American NCAA dan juga juara konferensi 410. Di RAF sendiri rekornya masih sempurna, 3 kemenangan tanpa kalah. Korbannya juga nggak sembarangan, mulai dari Luke Rockhold, Dillon Danis, sampai Chris Weidman yang berhasil dia kalahkan dengan skor tipis 5-4 di RAF 09. Jadi kalau ada yang menganggap Colby cuma jago trash talk, mungkin setelah lihat rekam jejaknya di RAF, bakal langsung mikir 2 kali deh. Nah, yang bikin event ini makin spesial bukan cuma laga Arman lawan Colby. Di partai pendukung utama ada satu nama yang bikin banyak orang senyum sekaligus terharu, yaitu Ben Askren. Ini bakal jadi pertandingan aktif terakhirnya setelah beberapa waktu lalu hampir kehilangan nyawa akibat pneumonia yang dipicu infeksi Staphylococcus. Banyak yang bahkan gak nyangka Askren bisa pulih dan kembali naik ke arena. Lawan yang sudah menunggu juga bukan petarung sembarangan loh. Askren bakal menghadapi mantan juara kelas welter UFC, Belal Muhammad. Dari sisi gulat, Askren jelas punya CV yang luar biasa. Dia pernah menjadi juara NCAA, meraih emas Pan American Games, sampai tampil di Olimpiade. Namun perjalanan karirnya juga nggak selalu mulus. Pada 2019 dia sempat kalah dari Jordan Burroughs di Grapple at the Garden. Lalu di tahun yang sama menutup karier MMA profesionalnya dengan kekalahan dari Demian Maia. Sementara itu Belal Muhammad juga ingin membuktikan dirinya bukan cuma striker yang berkembang di UFC. Meski debutnya di RAF 04 harus berakhir dengan kekalahan dari David Carr, pengalaman bertanding di level tertinggi jelas membuat Belal datang dengan bekal yang jauh lebih matang. Apalagi bulan lalu dia juga baru tampil di UFC Vegas 118 meski hasilnya harus mengakui keunggulan Gabriel Bonfim. Jadi bisa dibilang RAF 11 bakal penuh adu gengsi para mantan dan petarung aktif UFC yang kembali menunjukkan kemampuan gulat murni mereka. Siapa sangka Arman Tsarukyan yang selama ini tampil garang dan nyaris gak ada obat di ajang Real American Freestyle alias RAF, akhirnya harus ngerasain juga yang namanya kalah. Bukan cuma kalah biasa, tapi kekalahan ini langsung bikin Colby Covington mengukir sejarah sebagai juara crossover cruiserweight pertama di RAF 11. Padahal sebelum pertandingan dimulai banyak yang menjagokan Arman. Wajar sih, soalnya petarung asal Armenia itu udah jadi salah satu wajah utama RAF sejak pertama kali debut. Bahkan sejak RAF 05, Arman gak pernah absen tampil. Minggu lalu aja dia baru menang technical fall atas skuad Kamitov di RAF Georgia. Momentum lagi bagus-bagusnya loh. Tapi ternyata malam itu Colby punya rencana yang jauh lebih matang. Begitu pertandingan dimulai, Arman langsung mencoba mengambil inisiatif. Dia berhasil mengamankan front headlock di awal laga dan sempat bikin pendukungnya optimistis. Sayangnya, pertahanan Colby benar-benar rapat. Gak ada celah buat Arman mengembangkan serangannya. Justru situasi itu berbalik jadi keuntungan buat Colby ketika Arman terkena shot clock atau batas waktu menyerang. Dari situ Colby langsung mengantongi poin pertama. Belum selesai sampai di situ, Colby mulai menunjukkan kualitas wrestling yang selama ini sering terlupakan gara-gara image trash talk-nya di UFC. Setelah menggagalkan upaya Arman, dia berhasil membalikkan posisi dan mencetak 2 poin tambahan. Skor mulai menjauh, sementara Arman terlihat harus bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Masuk ronde kedua, Arman mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan sebuah bantingan besar. Penonton langsung bersorak karena momen itu kelihatan menjanjikan. Sayangnya hasilnya belum maksimal. Dia memang sukses mendapatkan takedown dan 2 poin, tapi Colby lagi-lagi membalas di saat yang paling menyakitkan. Menjelang ronde berakhir, Colby berhasil menghentikan percobaan takedown Arman dan langsung mengamankan 2 poin lagi. Skor berubah menjadi 5-2 dan tekanan kini sepenuhnya berada di kubu Arman.
Ronde terakhir jadi kesempatan terakhir buat Tsarukyan membalikan keadaan. Kali ini justru Colby yang terkena shot clock sehingga Arman mendapat tambahan 1 poin. Selisih mulai menipis menjadi 5-3. Harapan comeback pun kembali muncul. Arman langsung tampil habis-habisan. Dia beberapa kali nekat masuk untuk mencari takedown, tapi Colby benar-benar tampil disiplin. Setiap percobaan, Arman selalu dibalas dengan sprawl yang rapi. Bahkan ketika peluit sempat menghentikan aksi untuk reset posisi, Colby tetap tenang dan tidak kehilangan fokus. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor sempurna Colby di RAF menjadi 4-0. Sebelumnya, dia sudah mengalahkan Luke Rockhold dan Dillon Danis lewat technical fall, lalu menundukkan Chris Weidman dengan skor tipis 5-4 di RAF 09. Jadi jelas, performa Colby di ajang ini emang bukan kebetulan loh. Yang bikin suasana makin panas nih ya, setelah menerima sabuk juara, Colby langsung buka mulut seperti biasanya. Dia tanpa basa-basi menantang 3 nama besar sekaligus, yaitu Khamzat Chimaev, Belal Muhammad, dan mantan juara UFC Tyron Woodley. Gaya khas Colby memang gak pernah berubah. Menang dulu, baru cari lawan berikutnya. Sementara itu, kekalahan ini jelas menjadi tamparan buat Arman Tsarukyan. Meski begitu, melihat performanya sepanjang tahun di RAF, rasanya terlalu cepat kalau ada yang bilang pamornya habis. Nggak semua kekalahan terasa pahit. Kadang ada momen di mana hasil pertandingan justru kalah penting dibanding perjalanan hidup seseorang. Nah, itulah yang terjadi saat Ben Askren menjalani laga terakhirnya di RAF 11. Walaupun akhirnya kalah tipis dari Belal Muhammad, malam itu tetap menjadi malam yang penuh penghormatan buat salah satu pegulat dan petarung paling berpengaruh dalam dunia MMA. Bayangin aja, beberapa waktu lalu Ben Askren bahkan hampir kehilangan nyawanya gara-gara pneumonia yang dipicu infeksi Staphylococcus. Banyak orang saat itu pesimis kalau Askren bakal bisa kembali berdiri di atas matras. Tapi siapa sangka, dia justru berhasil bangkit dan menutup karirnya di depan publik Wisconsin, kampung halamannya sendiri. Suasananya benar-benar emosional. Sejak peluit awal berbunyi, kedua petarung langsung saling adu teknik. Periode pertama berlangsung sangat ketat, gak ada yang benar-benar mendominasi. Belal tampil hati-hati, sementara Askren juga gak mau gegabah. Sampai akhirnya Askren berhasil mencuri 1 poin lewat shot clock setelah Belal dianggap terlalu pasif. Pendukung tuan rumah langsung bersorak meriah. Masuk ronde kedua, Askren mulai menunjukkan pengalaman panjangnya di dunia gulat. Dia beberapa kali memanfaatkan posisi loh untuk mendorong Belal keluar area pertandingan dan sukses menambah poin. Bahkan ketika Belal mencoba mengunci kepala dari depan, Askren tetap mampu menjaga keseimbangannya dan lolos dari situasi berbahaya. Di momen itu, banyak yang mulai percaya kalau dongeng indah bisa saja terjadi. Tapi Belal Muhammad bukan mantan juara UFC kalau gampang panik. Memasuki ronde terakhir, dia mulai meningkatkan intensitas serangan. Momentum akhirnya berubah ketika Belal sukses melakukan bantingan yang menghasilkan 2 poin penting. Skor langsung berbalik dan tekanan kini berada di pihak Askren. Belal kembali membalikkan situasi dan menambah 2 poin lagi sebelum waktu habis. Pertandingan pun ditutup dengan kemenangan Belal Muhammad lewat skor 6-3. Meski kalah, sorotan malam itu tetap tertuju kepada Ben Askren. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang telah memberikan banyak warna dalam dunia gulat maupun MMA. Dan memang pantas. Askren bukan nama sembarangan. Dia pernah menjadi juara NCAA, meraih emas Pan American Games, tampil di Olimpiade, hingga sukses menjadi juara dunia kelas welter di Bellator dan One Championship. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.